Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Al-ayah. Wa qala fi aidan. Wa qala fi ayatin ukhra. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Amma ba'du. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita terlahir sebagai seorang muslim, di mana telah dikabarkan kepada kita bahwa sejak kita berada di rahim ibu kita, sebenarnya kita telah adakan persaksian. Jiwa kita telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu syukuri itu semua, karena tidak semua menyadari. Sebagai seorang muslim yang telah menyadari, diinformasikannya bahwa ketika di alam rahim, ketika sebagai janin, kita telah dibersaksikan, kita telah menyaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga perlu tambahkan kesyukuran itu, karena ternyata kita lahir dari rahim seorang ibu yang juga telah bertauhid, dari pengasuhan yang juga telah bertauhid, seorang ayah, seorang ibu yang juga bertauhid, yang mana tugas besar daripada ayah dan bunda kita adalah menjaga kefitrahan kita. Karena Rasulullah SAW gambarkan bahwa setiap yang lahir di muka bumi ini, kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu 'alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maksudnya adalah bertauhid. Ya. Kita bersyukur karena yang meneruskan pembimbingan atau pendidikan tauhid kita adalah orang-orang yang bertauhid. Karena kalau tidak, maka orang tuanya lah yang kemudian, lingkungannya lah yang kemudian akan mengarahkan kepada agama apa, kepada keyakinan apa kita dibesarkan. Ini satu hal yang wajib kita syukuri. Pemirsa Abdurrahman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita atau kita pernah mendengar, pernah membaca, ada sebagian kaum muslimin yang merasa kurang percaya diri dengan keislamannya, kurang teguh dengan keyakinannya, karena mungkin pernah terdengar di belahan bumi yang mana misalnya pemandangan kaum muslimin di sana itu tidak atau kurang mencerminkan ciri khas keislamannya, atau mungkin melihat beberapa kasuistik di berita-berita yang menggambarkan bahwa ternyata pelaku kejahatan, pelaku kriminal itu dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga pemandangan seperti itu membuat goyah, ya. Bahkan mungkin ada yang pernah memberikan tantangan, ya, tantangan kepada peradaban Islam. Misalnya mengatakan, dulu kan Islam itu pernah jaya, ya, pernah jaya. Tetapi sekarang apa, itu ya? Di mana-mana Islam itu melakukan, ya, macam-macam kejahatan, melakukan ketidakbaikan misalnya yang tidak mencerminkan Islam, sehingga itu membuat kita menjadi goyang.
Karena itu pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama berpikir lebih jernih kembali. Mari sama-sama kita belajar bahwa rasa syukur yang kita dapatkan tadi itu sebenarnya kita bisa sambungkan bahwa ketika kita dilahirkan sebagai seorang muslim, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, maka sebenarnya itu kita perlu bangga, ya, fashhad bi anna muslimin. Kita perlu yakin, ya, bahwa ternyata Islam yang kita peluk ini, Islam yang kita yakini ini adalah satu-satunya agama wahyu yang murni. Bisa dibilang satu-satunya agama wahyu yang murni. Kenapa saya katakan demikian? Paling tidak ada beberapa argumentasi yang menguatkan bahwa Islam adalah merupakan agama wahyu yang murni. Yang pertama, dari sisi aspek nama agama. Nama agama kita adalah Al-Islam. Nah, nama agama sendiri itu dikabarkan, ya, di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Innad dina 'indallahil Islam. Namanya tidak diperdebatkan. Namanya Islam tidak diperdebatkan, ya. Yang mana Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang menguatkan bahwa Islam merupakan satu-satunya agama wahyu yang murni adalah bahwa Islam adalah satu agama wahyu yang sudah final, ya, yang otentik dan sudah final, ya, dari hampir seluruh kerangka amaliyahnya, keyakinannya. Kita mulai dari misalnya syahadatain. Kalimat syahadatain, pintu masuk ke dalam agama Islam itu sudah final. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah kecuali Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada perubahan. Sejak dimulakan sampai bahkan nanti sampai menyerang sampai hari kiamat itu tidak ada perubahan. Kewajiban sholat misalnya itu sama, sholat 5 waktu itu sudah final, tidak akan berubah menjadi 6 waktu sampai hari kiamat, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kita juga bukan agama budaya yang berubah sesuai dengan perubahan budaya yang berlaku di masyarakatnya, atau juga bukan termasuk kategori agama sejarah yang mana berganti sejarah itu agamanya bermetamorfosis seperti agama-agama yang lain, ya. Karena agama kita sudah final, sudah selesai, sudah sempurna ketika menjelang berakhirnya Rasulullah SAW meninggalkan dunia yang fana ini. Yang ketiga adalah Islam mempunyai model teladan yang purna, yang abadi, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini tidak kita lihat, tidak kita saksikan di dalam keyakinan atau agama yang lain. Hanya ada dalam Islam bahwa teladan itu sempurna dalam seluruh aspeknya, ya, dalam aktivitas kesehariannya, pemikirannya, ya, dari mulai aktivitas bangun tidur misalnya, ya, perekonomian, politiknya, ya, sampai bangun tidur nanti, ya, seluruhnya itu kita bisa lihat, ya, kita bisa menyaksikan dan bisa meniru, ya, tentu melalui jalur guru-guru yang telah mengajarkan kepada kita bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan abadi, dan itu tidak dimiliki oleh keyakinan agama yang lain. Dan yang keempat adalah bahwa nama Tuhan kita dan konsep Tuhan kita bersifat final. Allah gambarkan dalam surah Al-Ikhlas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Namanya adalah Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala.
nama Tuhan kita tidak diperdebatkan, ya. Sebagaimana nama Tuhan sesembahan pada agama yang lainnya, ya. Kemudian konsep ketuhanan kita jelas, ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa, ya. Dan kemudian ternyata tidak hanya itu saja, ya. Islam kita rasakan telah selain sebagai agama wahyu yang murni, juga sebagai agama peradaban yang insya Allah kalau dulu pernah memimpin dunia, peradaban Islam pernah memimpin dunia, insya Allah sebentar lagi peradaban Islam juga akan memimpin dunia. Karena itu pemirsa Abdurrahman TV dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menjadi satu kebanggaan kita, keyakinan kita, kesyukuran kita, ya, bahwa kita terlahir sebagai muslim, maka kita perbanyak bersyukur, ya, dengan terus mempelajari dan mensyiarkan Islam ini ke muka bumi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.